Iboong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miranti Asturi dengan NIM 25082014029. Saya dari Prodi PGSD. Hari ini saya akan membahas tentang mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip belajar pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, ada rumusan masalah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu, bagaimana konsep transfer dan retensi itu berfungsi sebagai indikator fundamental untuk mengukur kualitas dan keberlanjutan proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu, bagaimana keterkaitan dan perbedaan pencapaian hasil belajar dalam 3 domain utama, kognitif, efektif, dan psikomotor. 3 dominan utama. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara peran evaluasi dalam siklus pembelajaran untuk memberikan umpan balik mengukur pencapaian ketiga dominan dan menjamin akuntabilitas proses. Nah, adapun tujuan penulisan itu menganalisis fungsi dan pentingnya konsentrasi dan retensi sebagai kriteria utama. Nah, keberhasilan pembelajaran jangka panjang. Nah, yang kedua itu menguraikan karakteristik, implikasi dan hubungan antara 3 domain hasil belajar, kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, yang ketiga itu mendeskripsikan peran strategis evaluasi sebagai alat ukur dan mekanisme umpan balik untuk peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di semua domain. Nah, kita akan masuki prinsip transfer dan retensi. Nah, retensi itu adalah kemampuan untuk menyimpan sesuatu yang dipelajari peserta didik. Nah, sedangkan kalau transfer itu adalah kemampuan untuk memindahkan atau mengaplikasikan ke tempat lain. Nah, misalnya itu contohnya kayak lo belajar nyetir mobil manual. Nah, pas lo nyoba nyetir mobil, lo udah gak kaget lagi kan, itu kan namanya transfer. Ilmu yang lo dapat sebelumnya kepake buat hal baru. Nah, sedangkan kalau retensi itu kayak gampangnya daya ingat seberapa lama yang saya pelajari itu bisa nempel di otak saya. Nah, biar awet cara itu ya sering-sering diulang atau dipraktekin. Nah, yang kedua itu kita masuk di prinsip kognitif. Nah, prinsip belajar kognitif itu melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan belajar kognitif mencakup asosiasi antara umur, pembentukan konsep, membentuk perilaku mental yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, contohnya itu kalau menurut saya itu kayak belajar itu bukan hanya sekedar ngapalin, tapi juga mikir gimana caranya saya itu mengelola informasi, ngerti konsep, sampai bisa mecahin masalah. Jadi kita itu kayak jangan hanya baca buku, tapi kita juga harus coba kerjain soal atau diskusi bareng. Nah, kita akan memasuki prinsip belajar psikomotor. Nah, prinsip belajar psikomotor itu adalah proses belajar berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu mengendalikan aktivitas. Nah, belajar psikomotor itu mengandung aspek mental, fisik, prinsip belajar psikomotor itu meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan. Nah, aspek fisik dan mental untuk mengembangkan keterampilan. Nah, contohnya itu kalau psikomotor itu menurut saya itu belajar psikomotor ini tuh kayak lebih ke belajar gerak. Misalnya kayak belajar main basket, terus kayak nari atau ngetik. Nah, kuncinya itu cuma satu. Nah, kita harus kayak sering latihan supaya kayak kita bakalan kayak makin jago. Nah, yang terakhir itu ada prinsip evaluasi, yang dimana prinsip evaluasi ini itu jenis cakupan dan validasi evaluasi dapat memengaruhi proses pembelajaran saat ini. Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi itu memungkinkan untuk terhadap proses pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan untuk individu menguji kemajuan. Nah, dalam pencapaian tujuan, penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kayak kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kemampuan individu, terus kayak berinteraksi dengan yang lain dasarnya. Nah, intinya itu evaluasi itu bukan hanya sekedar kayak buat ngasih nilai, tetapi juga buat ngasih tahu kita bagaimana hasil dari evaluasi, bagian mana yang udah kayak kuat dan mana bagian yang perlu diperbaiki. Jadi kita jangan takut sama evaluasi, justru kayak kita harus manfaatin buat jadi lebih baik. Nah, itu saja
penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Cikurot. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.